Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. All children, we are back in physics learning and welcome to the second semester. I hope you are still enthusiastic, and even though you are online or daring, we still have to enjoy it and not make an excuse to be discouraged in studying. So this day I want to teach about a new lesson in fluid static subject. This is Archimedes law atau hukum Archimedes. So what the content of Archimedes law? The Archimedes law is the buoyancy force acting on an object that is partially or completely immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Jadi hukum Archimedes itu adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi intinya adalah bahwa ketika benda tersebut dicelupkan ke dalam zat cair atau air, itu akan memindahkan volume air tersebut ke dalam gelas di sampingnya. Jadi misalkan, kalau misalkan di air tersebut sebelum dicelupkan benda itu adalah sebesar 5 ml, nah benda tersebut yang dari luar itu dicelupkan ke dalam zat cair sehingga volumenya akan bertambah. Dan mengakibatkan volume air yang tumpah ini itu adalah volume yang terjadi akibat dari benda yang dicelupkan ke dalam zat cair tersebut. Nah, sehingga pada gambar yang di bawahnya bisa dilihat di sini itu terjadi fenomena gaya apung, ada dua penyebab, yakni gaya fluida yang ke atas dan gaya berat benda yang ke bawah. Jadi F2 dengan F1. Selisih dari F2 dikurangi dengan F1 itu adalah gaya apung. Sehingga gaya yang terjadi pada ke atas atau gaya ke atas dikurangi dengan gaya yang ke bawah itu disebabkan oleh adanya tekanan. Nah, gaya ke atas itu rumusnya adalah P2 dikali A dikurangi dengan P1 dikalikan A. Nah, otomatis tekanan yang ada pada gaya, baik gaya kedua maupun gaya ke-1 itu terjadi oleh adanya tekanan yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu sendiri, masih ingat dengan pembahasan sebelumnya di semester 1, bahwa tekanan hidrostatik itu adalah massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Otomatis pada gaya angkat ke atas itu terjadi adanya tekanan hidrostatik dari atas yang ke atas atau dari bawah ke atas. Berarti massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian H2. H2 itu berasal dari titik permukaan air menuju ke titik dasar logam itu sendiri atau benda itu sendiri, atau sisi bawah dari benda itu sendiri. Nah, dikalikan dengan A, dikurangi dengan rho F dikali G dikali H1 dikali A. H1 ini berarti dari permukaan air menuju sisi atas benda tersebut. Nah, di sini dilihat persamaannya bahwa rho F dengan G dengan A itu sama antara kedua sisi di H2 maupun di H1. Otomatis dalam faktorisasi di matematika, rho F dikali G dikali A itu akan keluar. Dan
H2 dikurangi H1 ada di dalam kurungan. Sehingga H2 dikurangi H1 atau selisih dari ketinggian 2 dengan ketinggian 1 itu menghasilkan H. Bisa dilihat di gambar yang ada atau yang ditunjukkan oleh Bapak. Nah, oleh karena itu gaya apung itu sendiri itu adalah rho F dikali G dikali VBF. VBF ini adalah volume benda yang tercelup pada air itu berasal dari luas penampang dikali dengan ketinggian. Nah, ini adalah gaya apung pada hukum Archimedes. Nah, dalam hukum Archimedes itu ada kaitannya dengan three phenomenon. The three phenomenon is float, is sink, and flying in the fluid. The three phenomenon are float, sink, and then flying in the fluid. So the characteristic of float are density benda rata-rata itu lebih kecil daripada density fluida. Lalu gaya beratnya benda tersebut itu sama dengan gaya apung yang dilakukan oleh zat cair terhadap benda tersebut. Lalu volume benda pada zat cair itu lebih kecil daripada volume benda. Artinya bisa dilihat di sini pada gabus bahwa volume benda yang tercelup oleh air itu lebih kecil daripada volume benda yang tidak tercelup oleh air. Nah, ini adalah karakteristik mengapung. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari fenomena benda tenggelam. Fenomena benda yang tenggelam itu ada 3 karakteristik, yakni massa jenis benda rata-rata itu lebih besar daripada massa jenis fluida, lalu berat benda itu lebih besar daripada gaya apung ke atas, volume benda yang tercelup oleh air itu lebih besar daripada volume bendanya. Ini posisi tenggelam bisa dilihat pada gambar benda yang atau timah yang tercelup oleh air. Itu posisinya tenggelam. Nah, selanjutnya ada fenomena melayang. Nah, fenomena melayang ini memiliki 3 karakteristik juga, yakni massa jenis benda rata-rata itu sama dengan massa jenis fluida, lalu berat benda itu sama dengan gaya apung ke atas, lalu volume benda pada fluida atau volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda. Ini adalah posisi melayang. So the Archimedes law itu ada kaitannya dengan 3 phenomenon. These are that are the float, the sink, and then the flying in the fluid. These 3 phenomenon. The quantitative problem in the floating phenomenon terjadi adanya 3 fluida yang ada di media tersebut. Jadi benda itu dicelupkan ke dalam air dan atau zat cair, dan zat cairnya tersebut itu ada 3 fluida, yakni fluida yang pertama dengan massa jenis ρ1, fluida yang kedua dengan massa jenis ρ2, dan fluida ketiga dengan massa jenis ρ3. Otomatis untuk menentukan massa jenis benda secara keseluruhan itu adalah penjumlahan dari rho F1 dikali VBF1 atau massa jenis fluida yang pertama dikali dengan volume benda yang ada di fluida pertama ditambah volume benda yang tercelup di fluida yang kedua dikali dengan massa jenis fluida kedua ditambah massa jenis fluida yang ketiga dikali volume benda yang tercelup pada fluida ketiga dibagi dengan volume benda secara keseluruhan. Itu adalah untuk mencari massa jenis benda secara keseluruhan. Nah, persamaan ini berasal dari mana? Persamaan ini
Persamaan ini berasal dari syarat dari atau karakteristik dari benda yang mengapung, bahwa berat benda itu sama dengan gaya apung atau gaya angkat ke atas. Nah, ini adalah masalah kuantitatif dari peristiwa mengapung. Nah, selanjutnya dalam hukum Archimedes itu memiliki banyak sekali aplikasi. Aplikasi yang ada di hukum Archimedes or application of Archimedes law itu ada hidrometer, lalu ada kapal selam, ada kapal laut, dan juga ada balon udara. Nah, di sini yang akan di-share oleh Bapak adalah terkait masalah balon udara. Nah, balon udara itu sendiri itu ada dua gaya yang menyebabkan terjadinya balon tersebut naik ke atas. Yakni yang pertama dari gaya beratnya yang lebih kecil daripada gaya apungnya. Jadi gaya berat yang ada pada balon tersebut itu akan kecil pengaruhnya daripada gaya apungnya. Gaya apung itu sendiri itu disebabkan oleh adanya uap hasil dari pembakaran di dalam balon udara tersebut. Sehingga uap tersebut akan menekan balon tersebut atau terjadi pressure, sehingga pressure tersebut akan menyebabkan terjadinya gaya apung ke atas, otomatis balon tersebut akan naik ke atas dan melawan adanya gaya berat yang terkandung di dalam balon tersebut. Nah, di sini ada studi case yang akan kita bahas bersama, bahwa sebuah balon yang berisi 1.200 meter kubik gas panas dan massa jenisnya itu pada gas panas itu adalah 0,8 kg per meter kubik diikat di tanah, dan massa balonnya itu tidak termasuk gas panasnya itu adalah 400 kg, dan massa jenis udara itu adalah 1,3 kg per meter kubik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa balon akan naik jika tidak diikat di tanah? Dan yang kedua adalah hitung gaya tegangan tali yang menahan balon tetap di tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berarti kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yakni yang pertama, volume dari balon tersebut yang berisi gas panas itu sebesar 1.200 meter kubik. Lalu massa jenisnya dari gas itu adalah 0,8 kg per meter kubik. Dan juga massa balonnya yang tidak termasuk gas panas itu adalah 400 kg. Dan massa jenis dari udara yang di luar balon tersebut itu adalah 1,3 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau menjawab pertanyaan, mengapa balon akan naik jika tidak diikat di tanah? Kalau dalam fisika pastinya harus dianalisis kenapa balon tersebut bisa naik ke atas. Nah, yang harus dikerjakan langkah pertamanya adalah menentukan massa dari gas yang ada di dalam balon tersebut. Massa gas yang ada di dalam balon tersebut itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan Rho sama dengan M per V. Otomatis kalau misalkan kita mencari massanya atau M-nya, berarti M gas sama dengan Rho kali V. Dalam rumus matematisnya berarti kita masukkan nilainya adalah 0,8 dari massa jenisnya dikali dengan 1.200. Ini massa jenis dari gas panas yang ada di dalam balon tersebut ya. Berarti 0,8 dikali 1.200, hasilnya 960 kg. Nah, selanjutnya kalau sudah mencari massa gasnya, berarti otomatis kita akan mencari massa totalnya. Berarti massa dari balon tersebut ditambahkan dengan massa gas yang ada di dalamnya. Berarti 960 kg ditambah dengan 400 kg, sehingga menghasilkan 1.360 kg. Nah, setelah itu kita akan mencari gaya berat dari balon tersebut. Gaya berat dari balon tersebut itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Di sini Bapak akan menggunakan
percepatan gravitasinya itu sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Otomatis gaya berat balon tersebut adalah 1.360 kg dikali dengan 9,8 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 13.328 Newton. Nah, 13.328 Newton itu kita simpan, dan selanjutnya kita akan mencari gaya apungnya. Nah, gaya apung itu sendiri itu disebabkan oleh gaya yang bekerja pada udara yang dikerjakan pada benda atau balon tersebut. Gaya apung yang diketahui bersama bahwa gaya apung ini itu persamaannya adalah yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yakni rho F kali G kali V BF. Rho F itu massa jenis fluida, yakni massa jenis udara, lalu G itu adalah percepatan gravitasi, dan VBF itu volume benda yang tercelup atau yang berada dalam fluida tersebut. Nah, di sini dimasukkan ke dalam persamaan, rho F itu adalah 1,3 atau massa jenis udaranya 1,3 dikali dengan percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat dan dikali 1.200. Itu adalah volume dari balon secara keseluruhan, karena volume balon itu berada di posisi udara yang bebas. Otomatis dalam kaitannya dengan fisika, berarti volume balon yang dihitung itu adalah volume balon secara keseluruhan. Jadi 1,3 dikali 9,8 dikali 1.200, hasilnya adalah 15.288 Newton. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini, mengapa balon akan naik jika tidak diikat di tanah? Nah, karena gaya apung yang dihasilkan itu sebesar 15.288 Newton itu lebih besar daripada berat balonnya, yakni menghasilkan 13.328 Newton. Nah, ini adalah pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan A. Selanjutnya pertanyaan yang B kita akan cari. Dan sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan B, kita harus menggambar bagaimana balon tersebut sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada. Dan setelah kita menggambarnya, berarti kita harus melukiskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balon tersebut. Yang pertama ada gaya apung yang arahnya ke atas, berat balon yang arahnya ke bawah, otomatis berlawanan arah, dan juga karena posisi itu balon tersebut diikat oleh tali, otomatis gaya tegangan tali mempengaruhi yang arahnya ke bawah. Sehingga balon tersebut dalam posisi tetap, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Oleh karena itu, persamaan pada atau untuk menjawab pertanyaan yang B itu adalah tuliskan persamaannya, berarti sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ya tadi posisi balon itu diam, tidak ke bawah, tidak ke atas, dan juga diikatkan oleh tali. Nah, sigma F sama dengan 0, berarti sigma F itu bekerja ada 3. Ada gaya apung ke atas, ada W, dan juga ada T. Berarti FA-nya ini kita masukkan 15.288 dikurangi 13.328 dikurangi T sama dengan 0. Otomatis yang T-nya ini pindah ruas ke kanan. Yang asalnya negatif berubah menjadi positif. Jadi T sama dengan 15.288 dikurangi 13.328. Hasilnya berapa? 1.960 Newton. Ini adalah gaya tegangan tali yang bekerja pada balon tersebut, yakni sebesar 1.960 Newton. Nah, itu pembahasan materi tentang hukum Archimedes dan aplikasinya. Nah, untuk mengetahui atau memperdalam lebih lanjut, maka Bapak sarankan untuk mengerjakan tugas ini. Uji literasimu. Jadi, cari artikel atau referensi lainnya mengenai mengapa kapal laut yang terbuat dari besi itu bisa mengapung, tetapi kapal selam
Kenapa sih kok bisa mengapung ataupun tenggelam? Nah, itu cari artikelnya dan referensi lainnya, lalu tulis intisarinya, dan kumpulkan nanti di link yang akan Bapak share di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya, jika antum semuanya ingin mendapatkan nilai tambahan, bisa di sini coba untuk mendemonstrasikan cara membedakan telur baru dengan telur busuk dan apakah ada kaitannya dengan hukum Archimedes, lalu videokan dan hasil videonya itu bisa upload ke YouTube atau ke Instagram dan kirim link hasil uploadnya ke WhatsApp guru pengampu itu sendiri. Jadi demonstrasikan cara membedakan telur baru dan telur busuk. Itu sudah banyak sih referensinya di YouTube. Nah, itu bisa divideokan seperti itu. Nah, ini adalah tugasnya teman-teman atau nanti ini dijadikan bahan untuk penilaian absensi juga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Jazakumullahu khairan kasiron. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.